Salus populi suprema lex esto. Kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi dalam suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas materi dengan judul bagaimana sih peran negara dalam menghadapi pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui secara bersama bahwa Indonesia itu adalah negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam negara hukum pastinya menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakatnya. Nah, sebenarnya negara berperan apa sih dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini? Pastinya setiap negara berusaha keras untuk bisa mengatasi persoalan pandemi COVID-19 ini, termasuk negara Indonesia. Teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa Corona itu merupakan suatu penyakit yang berbahaya di seluruh masyarakat dunia. Dan negara hadir memberikan kebijakan publik atau kebijakan hukum untuk masyarakatnya. Kebijakan publik itu adalah suatu ketentuan dari pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh masyarakatnya. Nah, kebijakan ini dapat dimanifestasikan dalam bentuk regulasi hukum, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan lain sebagainya. Nah, dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, sebagaimana memang negara hadir untuk masyarakat, tercantum dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, pastinya pemerintah dan negara bersama-sama bagaimana sih caranya untuk bisa memutus rantai pandemi COVID-19 ini? Nah, dalam negara hukum itu ada 3 aspek. Yang pertama, pembuatan hukum. Yang kedua, penerapan hukum. Dan yang ketiga adalah proses penegakan hukum. Dalam perspektif hukum tata negara darurat, memang objek kajiannya itu bila mana negara dalam keadaan state of emergency atau dalam keadaan darurat, maka keadaan darurat ini diartikan sebagai keadaan yang luar biasa. Maka negara ini memerlukan suatu hukum yang luar biasa pula. Lalu, regulasi apa saja yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah negara Indonesia? Nah, kita sebenarnya sudah mempunyai aturan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Nah, dengan adanya undang-undang ini diimplementasikanlah dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat, yaitu karena memang ini adalah diamanatkan di dalam undang-undang tersebut pasal 10 untuk menetapkan status kedaruratan. Untuklah keputusan Presiden seperti itu. Nah, dengan adanya undang-undang karantinaan tersebut juga di dalam pasal 15 ayat 2 dijelaskan bahwa pemerintah berhak menetapkan pembatasan sosial berskala besar. Nah, hal ini juga diimplementasikan dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka penanganan COVID-19. Nah, teman-teman semuanya, kita melihat bahwa banyak sekali regulasi COVID-19 ini dan mengatasinya. Dan percepatan penanganan juga diberlakukan, ada regulasi hukumnya, yaitu dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 perubahan atas keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Nah, teman-teman semua, kita ketahui bahwa
dampak dari COVID-19 ini bukan hanya dalam kesehatan saja, tetapi dalam sektor pertumbuhan perekonomian nasional. Maka dari itu dikeluarkanlah juga peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan COVID-19 ini, yaitu untuk bisa menjaga stabilitas perekonomian nasional Indonesia, juga untuk bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang telah terdampak dan menjaga aktivitas usaha masyarakat. Teman-teman semuanya, hukum ini diberlakukan untuk kepentingan kita bersama, untuk bersama-sama mengatasi COVID-19. Dan inilah adalah peran negara sebagai negara hukum. Karena kalau kita bisa melihat dua kaidah usul fiqh, yaitu al-hukmu yaduru ma'a al-illati wujudan wa adaman, yaitu hukum itu berputar pada ilatnya, atau di mana ada hukum pasti ada sebabnya, teman-teman semuanya. Dan sebenarnya apa saja kebijakan-kebijakan dari pemerintah lainnya untuk masyarakat Indonesia yang telah terdampak dari pandemi COVID-19 ini? Nah, teman-teman, selama ini Kementerian Ketenagakerjaan juga telah mengeluarkan kartu prakerja, di mana ini diperuntukkan untuk masyarakat pencari pekerja, juga masyarakat yang telah ter-PHK oleh pekerjaannya, dan juga ini diberlakukan untuk mereka atau untuk kita-kita semua yang memang menginginkan peningkatan skill kualitas kerja kita, bisa mendaftarkan diri dalam kartu prakerja. Biayanya bisa kita dapatkan, yaitu sebesar 3,6 juta per individu. Lalu Kementerian Sosial juga diinstruksikan langsung oleh Presiden kita telah memberikan bantuan di wilayah Jabodetabek, yaitu sembako sebesar 1,8 juta sembako untuk 1,8 juta keluarga. Optimasi hukum melalui hukum tata negara darurat itu perlu dibuat dan ditegakkan demi memberantas dan memutus penyebaran COVID-19. Nah, ini ada 3 aspek di dalamnya. Yang pertama itu adalah aspek penanganan kesehatan, yang kedua adalah aspek penyebaran informasi, dan yang ketiga adalah aspek ekonomi. Ketiga aspek ini perlu dioptimalkan sebagai bentuk respon negara terhadap pandemi COVID-19 ini, karena memang penerapan hukum, pembuatan hukum, dan proses penegakan hukum itu dilakukan secara maksimal, itu akan terwujudnya cita-cita dan tujuan hukum. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jangan lupa like and subscribe.